Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Narasiyuki. Apa kabar kawan? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan saya doakan semoga rezeki kawan-kawan semua berlimpah dan berkah. Kawan, hari ini saya berada di sebuah lokasi wisata religi di Mojokerto, yakni patung Buddha tidur yang berada di kawasan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Namun sebelumnya kawan, seperti biasanya, bagi yang belum subscribe silakan untuk di subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi menarik kepada Anda semuanya. Terletak di Desa Becijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Disinilah ada sebuah lokasi wisata religi yang banyak dikunjungi oleh warga setempat maupun luar kota, yakni patung Buddha tidur. Patung ini merupakan patung terbesar ketiga di dunia setelah patung yang ada di Thailand maupun di Nepal. Memasuki lokasi wisata, kita langsung disuguhi dengan beberapa patung dengan ukuran yang cukup besar yang berdiri seolah menyambut para pengunjung. Patung tersebut berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sebuah bangunan yang bernama Sasono Bakti. Kemudian di paling depan terdapat dua patung yang ukurannya lebih besar, yakni patung Raden Wijaya yang berada di sisi sebelah kanan bangunan dan patung Patih Gajah Mada yang berdiri tegap di sisi sebelah kiri bangunan Sasono Bakti. Patung-patung itu berada di Kompleks Mahavihara Mojopahit sebagai senter Buddha di peninggalan Kerajaan Majapahit. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung untuk dewasa dikenakan tarif Rp5.000, sedangkan untuk anak-anak Rp3.000. Nah, uang retribusi itu digunakan oleh pengurus dari komplek tersebut untuk pemeliharaan bangunan-bangunan di dalamnya. Dan sedikit info saja bahwasanya lokasi wisata ini masih ditutup ya untuk sementara karena Kabupaten Mojokerto masih di level PPKM level 3. Komplek Mahavihara Majapahit ini cukup asri ya dan nyaman untuk dikunjungi. Dan menurut saya perawatan terhadap lokasi wisata ini sangat bagus ya, sehingga pengunjung merasa nyaman dan sangat menikmati apa saja yang terdapat di lokasi wisata ini. Nah, dari pintu utama tadi kita bisa menelusuri jalan melalui sisi sebelah kanan, di mana kita bisa melihat sebuah patung berukuran sangat besar yang merupakan perwujudan dari Buddha Gautama. Patung Buddha tidur ini memiliki warna kuning keemasan dengan panjang 22 meter, kemudian lebar 6 meter dan tinggi 4,5 meter. Dan patung ini tercatat oleh MURI Museum Rekor Indonesia sebagai patung terbesar ketiga di dunia setelah patung Buddha yang berada di Thailand dan di Nepal. Pengurus dari Mahavihara ini sengaja memberikan sekat pembatas bagi pengunjung ya,
untuk menjaga kelestarian maupun kesucian dari patung Buddha tidur ini, sehingga pengunjung tidak boleh masuk terlalu dalam, apalagi menyentuh bagian dari patung-patung tersebut. Patung Buddha tidur itu juga dikelilingi oleh kolam ikan yang di bagian bawah itu. Kemudian di sisi kanan dari patung tersebut juga terdapat kolam ikan yang di atasnya terdapat bunga teratai. Nah, setelah kita cukup puas untuk mengeksplor keindahan dari patung Buddha tidur, kita bisa melanjutkan untuk berkeliling ke lokasi lain di komplek Mahavihara ini, di mana terdapat banyak patung dan arca-arca yang disucikan. Di sini pengunjung tetap diperbolehkan untuk berfoto, namun tidak boleh untuk melewati batas pengunjung yang sudah digariskan oleh petugas. Kemudian kita lanjut ke sisi sebelah kanan dari patung Buddha tidur, juga terdapat pepohonan yang rindang dan sejuk. Di sini pengunjung bisa berjalan berkeliling di area komplek ini untuk mengetahui apa saja keindahan di dalam komplek Mahavihara ini. Nah, di sini kita lihat ada beberapa bangunan ya, bangunan tempat ibadah untuk umat Buddha. Nah, karena area ini juga merupakan area tempat peribadatan dari umat Buddha, sebaiknya kita juga menjaga kesopanan ya dalam selama berada di lokasi ini. Selanjutnya kita bisa melihat kandang dari burung merpati yang dilepas liarkan. Di sini ada berbagai jenis burung merpati dengan warna-warni. Kemudian juga ada beberapa spot foto yang sangat bagus. Jadi selama tempat wisata di Mojokerto ini belum beroperasi, pengurus dari Mahavihara ini sengaja melakukan perawatan dan perbaikan di beberapa titik, sehingga nanti ketika wisata ini diperbolehkan buka, maka kondisi wisata ini benar-benar siap untuk dikunjungi, tentunya sesuai dengan protokol kesehatan ya. Nah, di persimpangan jalan ini kita bisa mengambil jalan ke kiri. Di situ juga terdapat beberapa patung atau 3 patung yang juga disucikan oleh umat Buddha. Sampai di titik jalan ini kita akan diperlihatkan sebuah karya yang juga luar biasa ya, yakni adalah miniatur dari Candi Borobudur.
Miniatur Candi Borobudur itu dikelilingi oleh kolam kecil yang berisi dengan berbagai macam ikan. Kita lanjut dengan menaiki jembatan kecil ini. Nah, di sini dari sisi yang berbeda kita bisa lebih jelas melihat detail dari bangunan miniatur Candi Borobudur tersebut. Di bagian bawah dari miniatur Candi Borobudur itu juga terdapat relief-relief yang menggambarkan perjalanan dari umat Buddha. Tak jauh dari lokasi miniatur Candi Borobudur tersebut juga terdapat sebuah patung dengan dominan warna putih. Kemudian di bagian lain kita juga dapat melihat relief dengan ukuran yang lebih besar yang berada di dinding-dinding bangunan. Bagian ini kita juga melihat ada sebuah patung yang disucikan juga oleh umat Buddha, di mana di bagian depan dari patung tersebut juga seolah-olah dijaga oleh dua patung yang berbentuk gajah. Oke kawan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit info saja bahwasanya Mahavihara ini terletak di Desa Becijong. Desa ini menjadi atau masuk menjadi 50 desa wisata se-Indonesia. Desa ini berhasil mengalahkan 70.000 desa di seluruh Indonesia ini untuk masuk di 50 besar. Dan nantinya penilaian dari Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif akan menentukan desa mana yang layak menjadi juara umum. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya, dan semoga pandemi ini bisa segera berakhir sehingga industri pariwisata bisa bergeliat lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.